Oke, hari ini kita akan fokus pada dua pertanyaan penting ya tentang STIS, karena kalau ini alumni dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Jakarta. Kali ini kita reuni tipis-tipis dengan Kak Rodi. Kak Rodi dari Kroya, SD-nya di SD Kroya ya, SD Kemangkerang dulu namanya. Dulu Kemangkerang. Oke, hari ini kita akan fokus pada dua pertanyaan penting ya tentang STIS, karena kalau ini alumni dari Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Jakarta, masuk STIS tahun 2014 ya? 14. Jadi kita tentang STIS dan tentang BPS gitu ya. Kalau di sekarang kerja di BPS singkatan dari Biro Badan Pusat Statistik ya, yang ditempatkan di Dompu Ya, di BPS Kabupaten Dompu. Oke, mulai dari STIS dulu. Kalau di dulu pertama-tama mengenal STIS dari mana? Dari sosialisasi kakak kelas yang dibawa oleh guru kami. Dari sosialisasi Kakak kakak kelas kelas. ya, Kakak kelas siapa kakak? kelas Kak Ahyar Kak Ahyar ya. ya. Jadi dulu ada kakak kelasnya Kak Rodi di SMA Negeri 1 Iqbal, namanya Kak Ahyar. Iya, Yang duluan pertama kali lulus kuliah di STIS itu ya. ya. Kita tadinya pengen di sekolah kita itu terus-menerus ada lah setiap kampus itu, tetapi beberapa terakhir ini kosong. Semoga-moga setelah ini ada lagi ya yang Semoga aja tahun depan nih, semoga aja ada yang meneruskan. Jadi Kak Rodi kenal pertama dari Kak Ahyar. Oke, itu sosialisasi di sekolah ya? Ya, di sekolah langsung diundang langsung oleh ibu guru kami untuk langsung menjelaskan tentang STIS itu. Sosialisasinya waktu Kak Rodi kelas berapa? Kelas 3. Kelas 3, awal kelas 3. Awal kelas 3 ya? Ya. Oke, tentang STIS. STIS itu apa sih? Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Sekarang sudah berubah namanya menjadi Politeknik STIS. Sekarang berubah namanya menjadi Politeknik STIS. Sudah jadi Politeknik di Jakarta ya? Di Jakarta Timur. Kelebihan dan kekurangan STIS dibanding yang lain? Kelebihan dari sekolah itu, pada umumnya ya? Dari sekolah yang lainnya mungkin ya. Pertama karena dia adalah sekolah kedinasan. Sekolah kedinasan. Maksudnya kedinasan? STIS kita itu tidak keluar biaya apapun. Tidak CP semuanya gratis. Kalau dulu waktu STIS daftar ulang berapa? Tidak ada. Tidak pakai. Ya, tidak pakai uang daftar ulang. Tidak pakai daftar ulang. Oke. Kelebihan itu ya. STIS tidak Terus daftar ulang. yang kedua langsung PNS. Langsung PNS. Karena kita saat tesnya sudah langsung CPNS. Oh, jadi begitu diterima di STIS langsung posisinya CPNS. Ya. Dapat gaji dong? Mungkin kalau dulu dapat kita tunjangan dinas namanya, dinas. Tapi sekarang sudah ditiadakan. Gitu ya. Sekarang dengar-dengar sekarang enggak ada. Ditiadakan. Dulu ada tunjangan dulu Kak Rodi. Saya tuh 1 juta per bulan. Dulu ya? Ya, tahun 2000 berapa nih? 14, 15 sampai lulus, tapi setelah angkatan berapa 60 atau berapa itu angkatan berapa terakhir itu sudah tidak ada lagi tunjangan. Jadi tapi yang pasti itu sekolah langsung PNS, langsung bekerja, langsung ditempatkan, tidak ada nganggur sama sekali gitu. Kelebihannya ya. Politeknik STIS ya? Ya. Jadi tanpa uang daftar ulang gitu ya? Iya. Tanpa bayar SPP? Ada bayar SPP? Enggak juga ya? Enggak bayar SPP. Kemudian langsung bekerja langsung ditempatkan di BPS seluruh Indonesia. Jadi lulusan STIS itu langsung ditempatkan di BPS ya? Iya, seluruh Indonesia yang ada di 35 provinsi sekarang. Tapi nggak boleh pilih? Kita ada milih, ada namanya itu prioritas apa nih? Daerah di luar orang non Jawa itu apa sih? Siswa daerah sana gitu. Jadi misalkan NTB dari NTB ya, otomatis diprioritaskan di NTB kalau mau gitu ya? Iya. Itu enak STIS ya? Terus juga untuk yang berprestasi bisa dapat di pusat. Yang berprestasi itu bisa langsung memilih di pusat, di BPS pusat. BPS pusat tuh di RI di Jakarta.
suaranya jadi agak sedikit alan, ada hujan, ada di jalan. Jadi itu tadi kelebihannya, tidak usah bayar, daftar ulang nggak perlu, langsung ditempatkan di semua angkatannya ya. Iya. Di kantor BPS pusat dapat ikatan dinas gitu ya. Iya. Kemudian kira-kira capeknya kuliah di STIS gimana? Suka dukanya? Beratnya? Mungkin Tipsnya? beratnya itu kita harus seperti anak SMA lagi, kuliah Senin sampai Jumat, terus dengan jam dari pagi sampai sore. Artinya kita tidak bebas memilih jam kuliah kita, tapi sudah ada paket kita semester 1 mata kuliahnya apa saja, jamnya pelajarannya mana, jam pelajaran ke-1, ke-2, ke-3-nya udah ada semuanya, sudah di setting dari kampus. Kita tinggal sekolah seperti anak SMA, dan juga aturannya pun bisa melebihi seperti anak SMA, tidak bebas karena kita di sana ada aturan. Tidak kayak kampus Iya, umum gitu ya. Iya, kalau itu kan bebas. Ini dari pagi sampai sore full kuliah. Tergantung jam kuliah yang dijadwalkan oleh kampus. Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur ya. Minggu libur. Kemudian kalau nggak salah saya lihat seragamnya juga. Ya, kita ada seragam dinas. Nah, Seragam dinas. ada seragam seperti anak SMA. Mirip-mirip SMA lagi. Bahkan Lebih ketat lagi malah. Gitu ya. Kalau anak ini bisa pakai sandal jepit kasarnya gitu ya. Iya. Teknik itu apalagi ya di kampus-kampus. Bisa pakai kaos, bisa pakai Kalau STIS tidak bisa. Itu mungkin kekurangannya ya. Bagi kalian yang suka selengean, itu bisa selengeannya hari Sabtu dan Minggu aja. Sabtu Ahad Gitu ya. Itu STIS. Kemudian tapi kalau secara umum mata kuliah kalau kita serius masih bisa diikuti Pak ya? Masih bisa. Dari daerah sekalipun. Iya, dari daerah sekalipun. Yang penting lulus tes masuknya aja dulu. Yang penting pikirin tes lulus tes masuk aja. Salahnya itu mahasiswa sambil kan jalan bercampur ya. Iya, betul. Dari seluruh Indonesia. Dari seluruh Indonesia, dan kita disamaratakan. Jadi nggak usah khawatir, itu kayaknya sih semuanya asal serius bisa ya. Yang penting dipikirin masuk lulusnya dulu. Masuk lulusnya. Oke, sekarang masuk lulusnya STIS. Itu tesnya ada berapa tahap? Sekarang mungkin ada 4 tahap. Kalau dulu Kak Ruby ada berapa? Kalau saya dulu juga ada 4 tahap dulu. Ada tes pertama itu tes matematika, bahasa Inggris, itu tes matematika bahasa Inggris dulu ya. Dulu pengetahuan umum. Waktu Kak Ruby dulu ya, matematika, bahasa Inggris, pengetahuan umum. Ada 3. Ini tahap satunya. Tahap 1 itu dilaksanakan di mana? Di Mataram, di provinsi. Jadi setiap provinsi di Indonesia itu melaksanakan tes gitu ya. Jadi nggak usah Jakarta dong. Iya. Gitu ya. Daftarnya online. Daftarnya online. Dulu uang pendaftaran berapa kali? 350 kalau nggak salah. 300. Ya, 350 kalau salah. Pendaftaran online 350, kemudian tesnya di provinsi masing-masing. Materinya matematika, bahasa Inggris, pengetahuan umum. Itu tahap 1-nya. Tahap 1. Kemudian tahap 2-nya setelah itu pengumuman lulus. Tahap 2 masuk ya. Ya, tahap 2 apa? Psikotes di mana? Di provinsi atau di Jakarta? Di provinsi. Semuanya di provinsi. Ya. Sampai lulus di provinsi. Oh gitu. Tahap 2 di provinsi. Itu ya. Provinsi. Itu adalah isinya psikotes. Psikotes itu kayak apa? Tes kayak tertulis atau wawancara? Tertulis ya. Kita kayak ngisi soal-soal, mungkin hal yang kayak PKD, hal yang biasa. Sebagaimana di tes psikotes di semua tempat, mungkin di sekolah umum juga ada tes psikotesnya, di sekolah Polri ya, ini ada tes psikotesnya. Psikotes pada umumnya ya? Iya, psikotes pada umumnya itu tes kepribadian. Pengumuman lagi ada tes tahap 3-nya. Tes tahap 3 kesehatan atau wawancara. Apa saja kesehatan sama wawancara jadi satu? Biasanya sih sekarang mana duluan dipisah. Oh gitu. Terkadang kesehatannya duluan. Jadi tahap 3 itu intinya isinya 2. Iya, 2. Kesehatan tuh yang diperiksa apa aja, Pak? Semua, baik luar maupun dalam. Misalnya dari kalau luar seluruh bagian tubuh. Oh gitu. Kalau sekarang tuh katanya ada minus
ada jatah Batasan, minus, ada batasan batasan minus, minus. ada batasan minus. Terus kalau nggak salah sekarang ada batasan tinggi sama apa lupa saya, tinggi sama berat badan kalau nggak salah, tinggi sama berat badan. Itu isinya tahap 3 ya. Iya, tahap 3 sama wawancaranya. Itu adalah kesehatan dan Digabung. wawancara ya. Iya, berarti gabung dia sekarang Itu dilakukan di di provinsi. Provinsi. Semuanya di provinsi sampai lulus terus tahap 4. kecuali sudah selesai. Yang dulu saya terakhir ya itu sudah terakhir gabung dia. Di Jakarta, kemudian setelah itu lulus Lulus ke Jakarta. langsung ke Jakarta. Ke Jakarta ya. Kita ke Jakarta. Itu yang Langsung tahun kuliah? saya ya langsung kuliah. Waktu angkatannya Kak Udi Ya, dulu. habis kalau sekarang itu udah berubah sekarang aturannya. Sekarang udah berubah ya. Sekarang itu yang pertama itu ada namanya seleksi kompetensi dasar atau SKD. Nah, SKD, SKD itu kayak tes CPNS. tes CPNS. Itulah tes CPNS lah. Ya. Kalau kita kan Jadi- bisa nyebutnya TKD, tes kompetensi dasar. Itu isinya matematika dasar kayak gitu Ya, Pengetahuan yang punya umum. tes CPNS itu kan. Ya. Jadi kalau adik-adik kita pengen daftar itu persiapannya sebaiknya apa? Belajarnya apa? Belajar banyak-banyak ngerjain soal latihan kecepatan waktu. Soal itu tes TKD. CPNS, TKD itu. Jadi kita dianjurkan latihan tes TKD ya. Bukunya banyak Ka- juga iya. ya. Karena Karena ini kan di SMA nggak ada mata ada. pelajaran Iya. TKD ya. Sebenarnya secara substansi ada. intinya siapa yang paling banyak latihan dia akan terbiasa dengan soal-soal yang seperti itu. Jadi anjuran Pengalaman. Kak Rodi tapi saya garis bawahi, kalau kalian tertarik yang disiapkan mulai sekarang adalah latihan soal TKD, boleh nggak? Iya, Gitu ya. tes CPNS-nya istilahnya. Sekarang mulai sekarang direncanakan setiap hari dialokasikan mungkin 15-30 Iya. menit atau mungkin banyak main baik ya, yang penting Banyak buku, banyak tahun yang harus diselesaikan untuk dijawab dengan prediksikan waktu buat waktu. Misalkan kumpulkan buku Iya. TKD juga TKD gitu ya, dijawab semua, dijawab semuanya diulang-ulang. ulang-ulang Betul, sampai gitu ya? benar-benar terbiasa dengan soal berbagai macam soal. Itu Seperti itu. untuk persiapan persiapan tes tahap 1 Ya, ya. ya Itu ya. untuk yang sekarang. Itu yang sekarang. Terus yang keduanya tuh matematika dan psikotes. Matematika persiapannya gimana? Kalau matematika dia lebih ke soal analisis soal cerita. Oke, Ada soal kalau cerita, gitu analisis. apakah ada buku khusus Pak Abi? Ada. Apa Ada kita ada angkatannya itu bisa dicari di mungkin Tokopedia atau Shopee. Oke, Itu jadi ada soal analisis. dijual di marketplace Ya, itu yang penulisnya itu adalah mahasiswa STIS sama alumni STIS. Dijual marketplace, ada mahasiswa dan alumni yang membuat buku isinya Isinya tes semua Tes. tentang tes STIS. tentang statistik, Soal-soal dan pembahasannya. ya, soal dan bahasanya. Terus yang ketiga itu kesehatan. Sekarang. Itu tes pertama tadi ya. Yang pertama seleksi kompetensi dasar atau Hmm. tes CPNS, yang kedua matematika psikotes, Iya. yang ketiganya itu kesehatan. Kesehatan. Kalau kesehatan persiapannya apa? Yang penting sesuai standar aja. Yang penting Apa dalamnya butuh juga latihan lari khusus enggak? nggak ada, Nggak ada. karena kita non militer, Yang penting sehat. Sesuai dengan normal Normal, aja lah, ya. insya Allah. Insya Betul ya. Allah, betul. Nggak ada sesuatu yang parah gitu ya. Iya. Dalamnya juga harus normal. Apakah harus ada kayak syaratnya gigi nggak boleh bla 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 gitu? Nggak sampai. Mungkin setiap tahun tuh beda-beda kriteria yang dimau sama kampus. Yang penting ya. dijaga dah kesehatannya. Iya, kesehatannya. Mendekati ini ya, jangan berbuat yang aneh-aneh dulu lah. Iya, Mendekati tes Hmm. gitu ya. karena semuanya luar dalamnya dicek. Nah, takutnya nanti waktu Betul. kita mendekati tes kesehatan kita misalkan ada kecelakaan Iya. kecil, ada luka kayak gitu, yang nggak perlu banget dihindari lah. Jadi itu tips ya Untuk untuk TKD, tes kesehatan, matematika dasar di marketplace juga udah ada. Kalau dulu marketplace 2000 kan awal 2000 nggak ada guys. Jadi kita harus nyarikan buku-buku ke Kaudi dulu. iya, Buku-buku yang kita harus cari langsung ke Jakarta dulu. untuk websitenya mungkin bisa dilihat di stis.ac atau spmb. Nanti di apa itu di linknya nanti kita kasih ya websitenya STIS ya. STIS supaya bisa Apa? nanti lihat persyaratannya apa saja, jadwal tesnya, jadwal pendaftarannya kapan saja. Berarti mulai sekarang adik-adik SMA ini mulai bisa melihat langsung webnya STIS Iya. ya. Di situ juga bisa dilihat alokasi tahunnya berapa
Alokasi setiap tahunnya Di itu situ lengkap setiap ya? provinsi lengkap. Jadi jatah provinsi ini akan diterima Iya, berapa orang ada, berapa. gitu ya? Terus di kita itu ada 3 jurusan sekarang. Ada D3 statistika, D3 ada statistika, D4 statistika, D4 statistika, dan D4 komputasi statistika. Oke. Tentang info STIS nanti di link Ya, SPMB. itu nanti ada spmb.stis.ac.id, boleh langsung dilihat ya di apa itu dikepoin tiap hari ya Iya, gitu. Kemudian ke jurusan ada tiga sekarang ya, 3 sekarang. tiga Ada D3 statistika, D4 statistika, D4 statistika dan D4 komputasi statistika. komputasi. Itu apa saja itu nanti bisa dikepoin di sana lah, di web Termasuk jadwal pendaftaran SPMB-nya setiap tahunnya. ya. Jadwal Nanti juga pendaftarannya di sana nanti. moga-moga kita semakin banyak ya Ya. bisnis gitu ya, jangan sampai hilang. Ada sebuah sekolah yang sudah ada alumninya, jangan sampai terputus. Kalau kehidupan di sekitar kampus TIS oke, tidak ada masalah. Oke, Bagi karena kita yang dari NTB gimana? sangat kondusif. Nggak ada masalah. Ya, kita juga pun ada himada tersendiri juga. Ada himada yang akan Himada itu himpunan siswa daerah oh NTB. himpunan mahasiswa daerah. Dan NTB ya. Jadi itu kita ada himada namanya Rinjani. Ada himada Rinjani, nanti Itu yang akan gimana ya akan mengatur, menyambut dan lain-lain teman-teman. ente berjuang dulu, nanti kalau butuh kontak ke Jakarta gimana Itu ada himada kontak kita lah ya. nanti kita hubungan dengan himada lah ya kan? Ya. Kita bantu lah, kepepet lagi kita jalan-jalan bareng ke Jakarta, pasti kita tengok dia Ya. kita hantarkan kalau perlu gitu Jakarta. Jadi itu tidak ada masalah kecil ya, masalah besarnya mempersiapkan diri ya. Dulu saya mempersiapkan itu 2 tahun. Saudi 2 tahun pakai soal latihan. Perbanyak soal latihan. Sampai benar-benar hafal soalnya. gitu ya. Kemudian bisnis itu di Jakarta katanya biaya hidup tinggi banget, gimana gitu? Dibandingin di NTB Tergantung gaya hidup tuh. tergantung gaya hidup. Gaya hidup. Kalau kita gaya hidupnya bareng-bareng kontrak, sedikit irit jadinya. Oke. Makan juga kita masak di kontrakan. Oh dulu kau itu masak sendiri. mie, paling masak mie. Oh iya. Apa yang bisa paling masak nasi, Kontrakannya bareng masak ya? nasi, Karena masak bareng. kampus itu di tengah kota. Ya. Iya kan, sehingga itu pasti mahal. Zaman Kak Odi berapa itu saat itu? Kita bersepuluh, rumahnya sewa 40 juta sehingga sama-sama 4 juta Kita bersepuluh per tahun 40 juta, per orang 4 juta. Jadi per bulan lebih kurang kena 380.000 per bulan. Tapi kalau kita ngkos bisa sampai 1 juta per bulan. Jadi ada tips lah, kalau gaya hidup disesuaikan lah. Iya kan? Iya. Ya, disesuaikan lah. Bagi yang mungkin ini nggak ada biaya buat ini, bisa caranya seperti itu, nanti masak sendiri nasi di kontrakan. Masak sendiri pakai rice cooker ya? Iya, Saya juga beli sayur warung Tegal. Iya, bisa beli sayur langsung nanti bisa dipakai makan 2 kali, atau bisa juga ke pasar juga. Masak ya, kita latihan hidup mandiri lah. Terus bagi yang mungkin kelebihannya banyak punya skill, bisa dimanfaatkan juga buat kalau mau sambilan gitu. Sambilan. Beberapa teman pengalaman yang punya sambilan apa? Skill cuma saya tuh punya skill tuh cuma bisa ngajar aja. Kalau Kalbi dulu ngajar privat sambil kuliah, ngajar privat. Jadi cuma itu yang bisa dulu. Atau dia tuh ngajar privat sambil kuliah, nggak tahu. Atau kuliah sambil ngajar privat. Tapi teman-teman yang punya skill IT itu banyak dulu, sehingga ada yang sambilan di Tokped, sambilan di itu Tokopedia, Shopee, apalah satu lagi. Yang penting ya punya banyak keterampilan dulu juga untuk bekal hidup, barangkali jika bisa memang meringankan ya. Jika yang tapi kan kalau dia punya dulu subsidi ikatan bulanan 1 jutaan ya. Ada 1 juta. 1 jutaan Bersihnya terima 900, 800, 900 karena ada potongan kira 900-an lah. Iya, Diambil kos 300 sekian. Nah, untuk hidup gitu. Iya.
mungkin kalau kita bisa membawa diri, bahkan mungkin tidak perlu dikirim orang tua, nggak apa-apa. Iya, Iya. gitu ibaratnya. Jadi kalau masalah itu Intinya gini, kalau memang merasa saya tidak ada biaya sekolah, manfaatkan kesempatan itu bro, karena itu langsung kerja, langsung PNS. kalau kalau pengen meringankan ya, salah Iya. satunya ya. Eh, kemudian berapa tahun dulu aku? Kalau yang di empatnya 4 tahun, 4 tahun. D3-nya 3 tahun dengan gelar AMD Start, untuk yang di empatnya dengan gelar STR Start. Berarti masuk 2014, Keluar 2018. Kemudian setelah itu langsung Langsung ditempatkan. magang di pusat dulu, tapi Berapa sekarang lama? udah magangnya di provinsi sekarang. Dulu magangnya berapa lama? Sekitar 5 bulan, 6 bulan, 5 bulan sampai 6 bulan. 5 bulan 6 bulan itu kalau magang itu sudah dapat honor atau Dapat honor. dapat Dapat honor, honor yang tetap, ada juga honor harian ketika ada kegiatan kuliah juga. dua macam ya? Ya, Magang ya, dapat honor. Jadi lulus langsung magang gitu ya? ya, apalagi sekarang itu anak-anak itu kan di magang itu di daerah langsung bagus. Sama seperti ada juga di kantor saya sekarang anak magang 2 langsung magang di daerah. Jadi tergantung kebutuhan nanti magang seperti apa, kebutuhan dan kebijakan. Setelah itu tidak Langsung di udah CPNS, nanti ada latsar untuk ke PNS-nya. Jadi CPNS-nya 1 tahun. Ya, setelah itu Pak Udi ditempatkan di BPS PNS Dompu. Badan Peraturan Dompu. Nanti Sebenarnya- pertemuan berikutnya kita akan ngobrol tentang kerja BPS itu kayak apa sih gitu. Ya, Ini yang penting kalian tahu tips cara masuknya gitu ya, kita bukanya di sana, tipsnya supaya diterima, apa yang harus disiapkan tadi. Pesan terakhir untuk adik-adik supaya stis nih, supaya adik-adik kita ada berlanjut. mungkin Kalau dia harus tanggung jawab nih, supaya adik-adiknya ada yang ngikuti. mungkin saya bilang STIS ini bisa dibilang juga sekolah agama juga iya. Programnya Sekolah bagus ini di juga sana. iya, karena di sana itu benar-benar anaknya itu bagus-bagus gitu. Mungkin kalau kita lihat di luar tuh banyak kejadian aneh-aneh, tapi kalau di sana itu benar-benar apa dah? Padahal sekolah umum ya. Iya, padahal sekolah umum. Kehidupan suasana Tapi keagamannya kehidupan suasana aman ya. keagamannya tuh sangat Walaupun bagus. di Jakarta, Walaupun di Jakarta. nggak kalah sama Iya, nggak kalah pesantren. sama di pesantren kan. Iya, Dari si dari tawaran seperti itu. dosennya. Terus dari segi sopan santunnya juga, mungkin kalau kita lihat ada orang di luar berbagai macam keadaan, tapi kalau di sana tuh benar-benar itulah gitu, sopan santunnya tinggi, diakui sama Iya, luar. iya, Diakui sama orang orang luar. itu ya. Iya, mengakui sama si luar. Bahkan dosen luar, dosen apa itu, tamu-tamu dari luar itu mengakui mahasiswa seperti apa. Alhamdulillah. Oke, itu aja, kita pamit. Kalau ada pertanyaan, ketik di kolom komen, nanti biar Kak Odi yang jawab. Ya, Ya, salam. Lagi. Cukup salam. ya. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu moga-moga di kampus. Amin, amin.